Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jelita Rahmawati dari kelas 10 MIPA 1 dengan nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Salim dari kelas 10 MIPA 1 absen 15. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani, absen 25. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Arimbi, absen 34, kelas 10 MIPA 1. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Letak 2. Kehidupan politik 3. Kehidupan ekonomi 4. Kehidupan sosial 5. Budaya dan peninggalannya. Kerajaan Demak. A. Letak Kerajaan Demak. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintara. Saat ini telah menjadi bagian kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribu kota di sana dikenal sebagai Demak Bintara. Raja-raja Kerajaan Demak. 1. Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518. 2. Pati Unus pada tahun 1518 sampai 1521. 3. Sultan Trenggono. Kehidupan politik. Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah. Negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan Demak. Bahkan, kekuasaan Demak meluas ke Sukadanah atau Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, Kerajaan Demak dipimpin oleh Adipati Unus. Ia menjadi Sultan Demak selama 3 tahun. Demak berusaha membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Sabranglor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Kemudian, ia digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggana, melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekar Sedolepen. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, Sultan Trenggana menikahkan putra-putrinya, antara lain dinikahkan dengan Pangeran Hadiri dari Kalinyamat dan Pangeran Adiwijaya dari Pajang. Sultan Trenggana berhasil meluaskan kekuasaannya ke daerah pedalaman. Ia berhasil menaklukkan Daha, Kediri, Madiun, dan Pasuruan. Pada saat melancarkan ekspedisi melawan Panarukan, Sultan Trenggana terbunuh. Pada masa Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak sangat luas, meliputi Banten, Jayakarta, Cirebon Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Wafatnya Sultan Trenggana menyebabkan kemunduran Kerajaan Demak. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawato dengan Arya Penangsang. Dalam perebutan kekuasaan itu, Arya Penangsang membunuh Pangeran Prawato dan putranya, Pangeran Hadiri. Ratu Kalinyamat dan Arya Pangiri memohon bantuan kepada Adiwijaya di Pajang. Dalam pertempuran itu, Adiwijaya berhasil membunuh Arya Penangsang. Setelah itu, Adiwijaya memindahkan ibu kota Kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1568. Peristiwa ini menjadi akhir dari Kerajaan Demak. C. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, upaya ini ternyata tidak berhasil. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transito antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka. Dan dari Malaka kemudian dibawa para pedagang menuju kawasan barat. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai.
Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Kehidupan budaya. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah 1. Masjid Agung Demak. Masjid itu merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Masjid Agung Demak selain kaya dengan ukir-ukiran bercirikan Islam, juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan. 2. Pintu Bledek. Dalam bahasa Indonesia, bledek bermakna petir. Oleh karenanya, pintu bledek dapat diartikan sebagai pintu petir. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466, serta menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak. 3. Soko Tatal serta Soko Guru. Soko Guru yaitu tiang berdiameter mencapai 1 meter yang berfungsi sebagai penyangga tegak kokohnya bangunan Masjid Demak. Ada 4 buah Soko Guru yang dipakai di masjid ini. Serta berdasar pada cerita, seluruh Soko Guru itu dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sang Sunan memperoleh tugas untuk membuat semua tiang itu sendiri. Hanya saja ketika ia baru membuat 3 buah tiang setelah masjid siap berdiri. 4. Beduk serta kentongan. Beduk serta kentongan yang ada di Masjid Agung Demak juga adalah peninggalan Kerajaan Demak yang bersejarah dan tidak boleh dilupakan. Kedua alat ini dipakai pada saat silam sebagai alat untuk memanggil masyarakat sekitar masjid supaya segera datang melaksanakan sholat 5 saat setelah adzan dikumandangkan. Situs kolam wudu. Situs kolam wudu dibuat bersamaan berdirinya bangunan Masjid Demak. Situs ini dulunya dipakai sebagai tempat berwudu para santri atau musyafir yang berkunjung ke masjid untuk melakukan sholat. Kerajaan Pajang. A. Letak. Kesultanan Pajang adalah satu kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Kompleks keratonnya pada zaman ini tinggal tersisa berupa batas-batas fondasinya saja yang berada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kertasura, Sukoharjo. Pada abad ke-14, Pajang sudah disebut dalam kitab Negara Kertagama karena dikunjungi oleh Hayam Wuruk dalam perjalanannya memeriksa bagian barat. Raja-raja Kerajaan Pajang. 1. Jaka Tingkir. 2. Arya Pamiri. 3. Pangeran Benawa. Kehidupan politik. Kerajaan Pajang ini bisa dikatakan sebagai kerajaan bekas dari Demak. Hal ini lantaran ialah sejarah berdirinya Kerajaan Pajang tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Demak. Pendiri Kerajaan Pajang ialah Joko Tingkir, yang kala itu berhasil menumpas Aryo Penangsang. Aryo Penangsang sendiri ialah raja di Demak yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga besar Demak. Dari sini kemudian keluarga meminta tunjangan Joko Tingkir untuk menyingkirkan Aryo Penangsang. Setelah berjalannya waktu, Kerajaan Demak runtuh, maka Joko Tingkir kemudian menggeser sentra pemerintahan di Demak ke Pajang. C. Kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, Kerajaan Pajang sangatlah baik. Kesejahteraan rakyatnya cukup terjamin dengan aneka macam hasil bumi yang dihasilkan. Ketika Kerajaan Demak masih berkuasa, bahkan Kerajaan Pajang ini sudah berhasil mengekspor beras ke beberapa kawasan melalui perniagaan, dengan memanfaatkan Bengawan Solo sebagai jalur transportasi. Pada umumnya, masyarakat Pajang mengandalkan hasil kebun dan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. D. Kehidupan sosial budaya. Beberapa kebudayaan Kerajaan Pajang masih ada yang memakai tradisi-tradisi Hindu. Masyarakat di Pajang juga masih banyak yang menjalankan beberapa tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajang, terjadi akulturasi budaya antara Hindu dan Islam yang kuat. Bahkan, kemunculan Kerajaan Pajang ini juga banyak yang menaksirkan kembalinya kekuasaan Islam Kejawen dari Islam Ortodok. Peninggalan Kerajaan Pajang. Yang pertama yaitu Masjid Lawean.
Masjid Laweyan adalah masjid peninggalan Kerajaan Pajang yang hingga kini bangunan fisiknya masih dapat kita temukan di Kampung Batik Laweyan, Solo. Masjid ini didirikan oleh Raja pertama Kerajaan Pajang pada tahun 1546. 2. Makam para bangsawan. Di sekitaran halaman Masjid Laweyan terdapat kompleks pemakaman bangsawan Kerajaan Pajang. Kompleks pemakaman ini berisi sekitar 20 makam yang salah satunya adalah makam dari Ki Ageng Henis, salah satu pendiri Kerajaan Pajang. Makam-makam tersebut kerap dikunjungi para wisatawan atau orang yang berkunjung ke Masjid Laweyan setelah menunaikan ibadah sholat. 3. Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran adalah sebuah bandar atau tempat perdagangan yang terletak di tepi anak sungai Bengawan, Solo. Pada masa kekuasaan Kerajaan Pajang, bandar ini digunakan sebagai penghubung lalu lintas perdagangan dari pedalaman Jawa ke Bandar Besar Nusupan yang ada di bagian hilir. 4. Pasar Laweyan. Tak jauh dari Bandar Kabanaran terdapat sebuah pasar yang bernama Pasar Laweyan. Pasar peninggalan Kerajaan Pajang ini dulunya adalah penyokong utama kegiatan perdagangan yang terjadi di Bandar Kabanaran. Hingga kini, Pasar Laweyan masih digunakan masyarakat sekitar untuk melakukan transaksi jual-beli. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.